warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah wa irsyaduka ar-rajul fi ardil dhalal laka sadaqah wa imatatuka al-hajar wa syauq wal 'azm 'anit tariq laka sadaqah. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para asatidz, guru-guru kita semua, yang saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah, yang saya muliakan ayahanda, bunda, jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari ini hari Sabtu tanggal 14 ya, 14 bulan Desember 2024, hampir di penghujung tahun. Kita semua bisa sama-sama iktikaf, sama-sama berjamaah, sama-sama hadir, sama-sama mengaji di Masjid Baitul Izzah. Mudah-mudahan duduknya kita, berjamaahnya kita, dan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Hadis, bagian hadis-hadis yang diawali dengan huruf ta. Kata baginda Nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah.
Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Wa irsyadur rajul fi ardil dhalal laka shadaqah. Wa imatatukal hajar wa syauq wal 'azma 'anit tariq laka shadaqah. Hadis diawali dengan huruf ta. Kata baginda Nabi, 1, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu laka shadaqah, bagimu bernilai sedekah. 1. Begitu hebatnya senyum di hadapan orang, begitu hebatnya senyum di hadapan istri, begitu hebatnya senyum di hadapan anak-anak, begitu hebatnya senyum di hadapan tetangga, begitu hebatnya senyum di depan teman bekerja atau siapapun yang kita jumpa, itu dihitung sedekah. Jadi singkat kata, singkat cerita, jangan merengut, jangan asem. Mohon maaf lahir batin ayahanda bunda. Terkadang, pakai kalimatnya terkadang ya, terkadang ada satu kondisi, di kondisi itu kita tidak suka, di satu momen-momen itu kita tidak suka. Bagaimana ketidaksukaannya kita, karena itu bukan dosa. Kalau kita tidak suka dengan dosa kan bagus. Ini mah terjadi, contoh mungkin hidangannya kurang pas, atau mungkin mohon maaf lahir batin kita harus sambutan tapi terhalang terus sama orang, sambutan kita nggak di waktunya diundur terus, atau apalah yang tidak menyenangkan. Maka jawabannya bagaimana caranya kita bisa tetap senyum, tetap tidak memperlihatkan kegelisahan kita, tidak memperlihatkan kemurungan kita, sehingga orang lain tidak nyaman dengan muka kita. Emang baginda Nabi juga pernah memperlihatkan wajahnya bahwa wajahnya tidak suka, pernah, tapi bukan karena hal-hal yang bukan salah, itu karena kesalahan. Contoh, istrinya membicarakan kekurangan orang lain, maka baginda Nabi langsung memerah wajahnya, tanda beliau tidak suka. Pernah dalam sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab salat berjamaah, baginda Nabi mohon maaf dilaporkan oleh seseorang, ya Rasulullah, maaf saya sudah tidak mau salat berjamaah subuh lagi. Emang kenapa? Gara-gara seseorang. Siapa itu? Dia imam itu kalau ngimamin panjang banget, sehingga saya orangnya kan terburu-buru. Kalau saya ikut berjamaah diimamin dia, saya tidak bisa melakukan apa-apa dengan urusan saya. Jadi saya lebih baik tidak berjamaah. Baginda Nabi begitu marah, baginda Nabi memerah mukanya, kecewa. Kata baginda Nabi, berdosa orang itu karena membuat orang lari dari ajaran agamanya. Kalau kalian ngimami orang lain, ringankan, karena di belakang ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, dan ada orang yang punya keinginan, kebutuhan yang mendesak. Nah, ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwa Nabi pun pernah sebenarnya kelihatan wajahnya muram karena apa? Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi ada satu kondisi bukan salah sebenarnya, hanya momennya kurang pas. Nah, wajah kita jangan terlalu ditonjolkan di hadapan orang, tidak baik. Tapi senyumlah, karena senyum dihitung sedekah. Sekali lagi, senyum yang nilai sedekah itu di hadapan orang. Kalau nggak ada orang, jangan. Tuh ya, ini harus di hadapan orang. Tuh ya. Itu hadis yang pertama. Ibu-ibu, saya titip senyumlah depan suami. Suami pulang kerja lelah, suami capek di jalan, suami repot dengan segala urusan, ngelihat senyuman istri, Masya Allah, tabarakallah,
langsung seneng hati. Makanya maaf penjaga mall, satpam di mall, penjaga toko, kenapa murah senyum? Untuk menyenangkan para pembeli sehingga mau beli dagangannya. Jangan cuma senyum gara-gara itu, tapi senyumlah untuk menyenangkan hati orang lain. Yang kedua, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Menyuruhmu ke dalam kebaikan itu sedekah. Bapak-bapak, mari kita sholat berjamaah. Itu udah sedekah, Pak. Ustadz Agus jam 3:30, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3:30 subuh diberitahukan kepada para jamaah warga Arafah bahwasanya waktu di Masjid Baitul Izzah sudah menunjukkan 3:30 pagi. Oleh karena itu mari kita bangun, mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah salat subuh berjamaah, dan mari kita berjamaah salat subuh di Masjid Baitul Izzah. Itu bilang begitu tuh udah dihitung sedekah. Masalah ada yang nurut, masalah ada yang denger, masalah ada yang manut datang ke masjid ataupun tidak, itu nggak ada urusan. Tapi ngajaknya saja udah sedekah. Makanya jangan berhenti-berhenti kita ngajak orang dalam kebaikan. Ustadz Kaswadi, Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama menyisihkan apa yang dititipkan Allah lewat rezeki Bapak Ibu. Disisihkanlah sebagiannya untuk santunan anak yatim, untuk operasional masjid, untuk renovasi masjid, untuk kegiatan-kegiatan sarana masjid. Maka kita bilang begitu, Ustadz Kaswadi bilang begitu, udah jadi sedekah. Itu ya luar biasa ya, luar biasa. Atau begini, ba'da sholat isya imam masjid begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para jamaah sholat isya rahimakumullah, ada undangan datangnya dari Bapak Nurdin, mengundang kita semua untuk hadir di kediamannya beliau dalam rangka tasyakur binikmat untuk acara pernikahan putrinya. Oleh karena itu bapak-bapak, mari kita sama-sama menghadiri undangan, karena menghadiri undangan itu wajib. Wah, bilang begitu udah nilai sedekah karena ngajak ke dalam kebaikan. Ada bapak-bapak hartanya kelihatan banyak, Pak, pergi haji yuk. Enak loh pergi haji itu, sempurna rukun Islam kita yang kelima. Bilang begitu udah dihitung sedekah. Indah ya. Jadi maaf, ladang-ladang sedekah, kesempatan bersedekah itu dibuka betul-betul banyak, Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti itu ngajak. Yang paling mudah ngajak anak, nyuruh anak sholat, itu udah sedekah. Nyuruh anak baca Quran, sedekah. Nyuruh istri nutup aurat, udah sedekah. Jadi mohon maaf, jangan pernah berhenti untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan penceramah, walaupun kita bukan ulama, tapi ngajak kebaikan adalah kewajiban bersama. Wa nahyuka 'anil munkar shadaqah. Mencegahmu dari kemungkaran adalah sedekah. Mencegahmu, melarangmu dari kemaksiatan adalah sedekah. Ada remaja pacaran di komplek Arafah, berduaan pacaran, kita samperin, Dek maafin ya, jangan pacaran, kalau memang sudah cocok nikah saja. Maka ngelarang pacarannya adalah sedekah. Insya Allah. Ada orang pelitnya luar biasa, pelit, hartanya ada tapi urusan sedekah kagak doyan. Sayang uangnya kalau dipakai haji, dipakai umroh, nggak mau. Datengin rumahnya, Bapak, Ibu, harta yang kita miliki janganlah kita terlalu nahan di dunia, tapi jadikan bekal buat akhirat. Tabunglah, bisa di anak yatim, tabunglah bisa saudara-saudara kita yang miskin, di tetangga kanan kiri kita yang membutuhkan. Sampaikan itu, melarang dia dari pelit, itu jadi sedekah. Luar biasa.
Ada orang ngomongin orang lain, "Bapak maafin saya ya, bukan so ustadz saya ini, tapi hayu kita bersihkan diri kita dari gibah, karena gibah itu dilarang dalam agama kita." Itu mohon maaf lahir batin, bilang begitunya aja sudah sedekah. Ada orang bertengkar lalu kita hentikan, itu juga sedekah. Makanya maaf, dalam kitab Akhlakul Banin jilid kedua, jilid ketiga diceritakan, kalau kita bertemu dengan orang yang lagi bertengkar, kalau bisa pisahkan, tapi kalau nggak bisa jauhkan diri kita dari situ. Itu ya beresiko. Jadi kalau bisa pisahkan, karena mencegah orang bertengkar itu sangat baik. Nggak boleh bapak, nggak boleh ibu bertengkar. Suami istri bertengkar, kita datang ke rumahnya, "Bapak ibu ada apa masalah? Barangkali saya boleh tahu." "Pak, bapak nggak usah tahu." "Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Tapi kalau bisa jangan bertengkar." Itu ya, karena hidup ini udah dijalankan takdirnya sama Allah. Sehebat apapun kita pertengkarkan, apa masalahnya? Kalau Allah takdirkan seperti itu akan terjadi seperti itu. Kalau tidak tertakdirkan seperti itu, mohon maaf tidak akan terjadi takdir itu. Makanya maaf, orang suami istri yang sering bertengkar tentang rizki di keluarganya, biasanya rizkinya makin jauh. Itu ya. Jadi jangan ada pertengkaran di keluarga kita. Nah itu namanya sedekah, mencegah dari kemungkaran. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, wa irsyaduka rajul fi ardid dhalal laka shadaqah. Wa irsyaduka, menunjukkanmu, mengantarkanmu, ngasih alamatnya kamu, arrajula, kepada seseorang, fi ardid dhalal, di tengah-tengah kesesatan. Maaf, bukan di tengah, di tanah, di daerah dia tersesat. Laka, bagimu shadaqah, adalah sedekah. Pak, ada orang tuh di depan pelantar peluntur bawa motor. Kita lagi duduk. "Maaf Pak, rumahnya Pak Haji Didi sebelah mana ya? Kok saya muter-muter nggak ketemu?" "Oh, Pak Haji Didi yang mana nih?" "Itu Pak Haji Didi yang itu, yang orangnya tinggi." "Oh, kalau itu nih rumahnya dari sini belok sini, pokoknya samping kali lah, ada kali, nah samping di depannya." Contoh nunjukin seperti itu adalah sedekah. Atau ada orang begini, "Saya ini punya penyakit ini, bingung ini, udah sakit." "Pak, kalau penyakit itu nih, yang suka ngobatin penyakit itu adanya di Bitung sana. Dia pengobatannya begini, insya Allah deh, nggak bertolak belakang dengan syariat. Nah, Bapak ke sana, datang nih alamatnya, nih nomor teleponnya, nih Sherlocknya. Mohon maaf, untuk biayanya itu biasanya seikhlasnya." Ngasih tahu seperti itu adalah sedekah. "Pak, saya punya keluhan ini, biasanya ke dokter apa?" "Bapak kalau bisa tuh di rumah sakit Hermina itu ada dokter ini khusus, namanya dokter ini. Coba Bapak ke sana deh, tapi dia bukanya jam sekian." Itu bilang begitu adalah sedekah. Jadi singkat kata, jangan pernah pelit informasi yang baik sama orang, karena ngasih informasi baik sama orang adalah sedekah. Tuh, jadi jangan ragu-ragu Pak, ngasih tahu Pak. Kan terkadang begini, kita pengalaman Pak, pernah beli sesuatu, nah tiba-tiba satu saat teman kita nanya beli itu, mohon maaf, lalu kita kasih tahu, maka itu adalah sedekah. Jangan pernah pelit informasi, karena ngasih informasi ke orang adalah sedekah. Atau Pak Ustadz Kaswadi lagi bimbing umroh di sana di Mekah, tiba-tiba ada orang Jawa, perempuan, udah tua, tengah malam, jam 10 malam, "Mas," biasa kalau di sono kan Pak Ustadz Kaswadi dipanggilnya Mas, karena jarang pakai kopiah. Kalau habis umroh kan nggak pakai kopiah, masih pakai ihram. "Mas, tolongin saya Mas," gitu ya. Saya aja sering begitu tuh, dipanggilnya Mas. Kalau orang kesesat, "Mas, tolongin Mas," gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin, kalau kita minta, Pak Ustadz Kaswadi ditanya, "Maaf Mas, saya mau pulang tapi bingung." Nah, "Maaf Ibu tinggal di mana hotelnya?"
Pokoknya yang saya ingat ini nih Mas. Apa coba ibu ingat-ingat? Pokoknya ada es krim. Nah, terus ada tulisan WC 1. Oh, berarti Bapak di belakang Zam-Zam Tower berarti. Nah, itu Ustadz Kaswadi ngasih tahu, nganterin, nunjukin, itu jadi sedekah. Ini biasanya kalau di Mekah Madinah itu banyak yang tersesat. Ada juga yang ngelamun aja di depan lift. Depan lift ngelamun, bingung masuknya gimana ini. Nah, suka ada yang bingung tuh, orang Sukabumi, orang kampung-kampung sana karena nggak biasa, bingung. Akhirnya ditanya, ibu mau kemana? Saya mau ke lantai 33, tapi bingung tuh cara naiknya gimana. Nah, maka kita temenin masuk lift, kita antarkan sampai ke lantai 33, itu adalah sedekah. Masya Allah. Jadi jangan ragu-ragu Pak, kalau ada orang tersesat di jalan, kasih alamatnya. Kalau kita tahu, tunjukkan alamatnya kalau kita tahu. Tapi kalau nggak tahu, jangan. Pokoknya ke sono noh. Nah, sono ternyata disesatin orang. Jangan, kalau itu dosa. Insya Allah. Terkadang si map itu gede pahalanya, itu si map. Ngasih tahu hotel ini. Contoh kalau saya ceramah ke Jakarta Selatan atau pokoknya daerah-daerah Jakarta, kan wajib pakai map karena saya nggak tahu jalan. Itu gede juga pahalanya. Cuman terkadang si map nyasarin ke kuburan gitu nyampenya. Pernah saya ceramah ke ke Bogor, itu kok dibelokinnya ke kuburan, jalan buntu lagi. Allah, itu si map tega bener sama saya. Tuh, jadi punten, mohon maaf tuh begitu ya. Wa imatatu kal hajar wa syauk wal azma ani tariq laka sedekah. Yang terakhir, wa imatatuka, membuangmu, menghilangkanmu, al hajar batu, wa syauk duri, wal azma tulang, ani tariq dari jalan, laka sedekah, jadi sedekah. Di jalan ada paku, kita singkirkan, jangan sampai orang kena paku bannya, kena paku kakinya, jadi sedekah. Ada di jalan, mohon maaf, ranting pohon jatuh, mungkin habis angin gede, kita singkirkan, takut ke orang nabrak, sedekah. Ada uang gocapan di jalan, lalu kita singkirkan, takut orang nggak fokus bawa motornya, jadi sedekah. Nah, yang repot itu kalau bikin polisi tidur itu sedekah apa dosa ya? Itu yang agak bingung itu kalau bikin polisi tidur itu. Itu ya, sedekah apa dosa hitungannya. Itu ya, nggak ngerti dah itu. Itu ya. Jadi punten bapak-bapak, masya Allah, tabarakallah. Nah, kemarin ada yang nanya tuh di sebuah masjid namanya Masjid Al-Ikhlas, Pak Ustadz, kalau buang kayu, buang duri, buang tulang, buang batu di jalan aja sedekah, bagaimana kalau kita parkir mobil di jalan? Wah, itu babak belur jawabannya itu. Itu agak babak belur jawabannya ini. Saya bilang agak susah jawabnya. Kenapa susah? Pertama, saya juga sering parkir mobil di pinggir jalan ketika ceramah masalahnya. Tuh ya, makanya masjid harus nyiapin parkir mobil khusus buat ustadz, saya bilang. Tuh, satu, mohon maaf lahir batin, saya jadi malu ini kalau ditanya begini. Karena saya juga sering masalahnya ini. Kalau ceramah, kalau di rumah sih hampir nggak pernah ya. Tapi kalau di jalan, di pesantren juga saya nggak pernah ya parkir mobil di luar itu, hampir nggak pernah sama sekali. Tapi maaf lahir batin tuh ya, kalau terkadang, makanya jawaban saya, kalau terpaksa parkir di pinggir jalan, maka lihat dulu ganggu orang apa enggak. Karena banyak orang yang mau masukin mobil ke rumahnya di gang, kehalangin mobil depan rumahnya. Nah, ini bakal ganggu orang. Yang kedua, mohon maaf lahir batin, kalau kita naruh mobil pinggir jalan, kira-kira orang lewat bisa apa enggak? Tuh ya, kalau nggak bisa, itu ganggu orang. Yang ketiga, rumah kita lagi renovasi. Kalau kita taruh di rumah kan nggak bisa, orang lagi renovasi, bagaimana dong? Itu namanya darurat. Maka solusinya saya bilang, cari, kalau bisa jangan di pinggir jalan. Kalau nggak ada tempat, maka cari jalannya yang lebar, yang kira-kira kalau kita naruh nggak ganggu orang. Tuh, alhamdulillah sih kalau di Arafah jalannya gede-gede ya. Coba Bapak main ke Bumi Asri di Pasar Kemis sana, Masya Allah,
untuk lewat aja udah susah, lewat aja susah, jalannya gangnya kecil-kecil, maka kita punya pikiran kalau saya naruh di sini berarti orangnya susah. Maka setiap orang lewat melaknat, setiap orang lewat melaknat, pantesan hidup ini banyak masalah. Mungkin gara-gara saya naruh mobil pinggir jalan, dilaknat sama orang, nggak dilaknat pun ganggu orang. Sedangkan dalam hadis dikatakan tidak termasuk orang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau tetangganya tidak merasa aman dari ulah perilakunya. Jadi bapak yang mau parkir di pinggir jalan, izin dulu ke tetangga-tetangga kita. Bapak izin ya, kalau ganggu tolong sampaikan ke saya. Begitu, saya titip seperti itu. Oke, jadi banyak sekali Pak sodakoh, tidak perlu pakai uang, tapi bisa sodakoh dengan cara lain. Cuman kalau sodakoh dengan harta benda, yang paling utama orang tua kita, urutan kedua kerabat kita, urutan ketiga anak yatim, urutan keempat orang miskin, urutan kelima tetangga dekat, urutan keenam tetangga jauh, urutan ketujuh teman sejawat kita, urutan kedelapan ibnu sabil, musafir, urutan kesembilan adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya nggak ada yang terakhir, sampai 8 di kita adanya. Itu urut-urutan sedekah yang ada dalam Quran. Tetap kalau sedekah pakai harta, nomor 1 adalah urutannya adalah orang-orang tua kita. Gitu. Hadis yang kedua, tajidunan nasa ma'adin fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqahu wa tajiduna khairan nas fi hadza sya'n asyaduhum lahu karahiyatan qabla ayaqa fi wa tajiduna syarran nas yaumal qiyamah indallahi dzal wajhain alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Tajidun, kalian semua akan menemukan anasa kepada manusia ma'adin, sosok-sosok orang yang sangat penting, fakhiyaruhum, orang yang dipilih fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, adalah orang yang terpilih dalam Islam. Jadi punten, di antara manusia-manusia itu ada orang yang memang ditonjolkan sama Allah jadi punya berwibawa, terkemuka, bahasa kita mah tokoh lah, bisa ditokohkan. Orang yang di zaman jahiliyahnya jadi tokoh, maka ketika masuk Islam akan jadi tokoh. Contoh Abu Bakar, Umar, Utsman, dulunya kan tokoh. Siti Khadijah, waktu belum Islamnya, sebelum dinikahi Nabi kan tokoh, terkenal kayaknya. Maka ketika dinikahi Nabi jadi tokoh lagi. Abu Bakar itu kan tokoh sekali zaman dulu sebelum masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam jadi tokoh lagi. Memang ada orang yang mohon maaf lahir batin harus menundukkan pimpinannya dulu, baru masyarakatnya ikut. Bapak kalau kaji kitab Khulasatun Nurul Yakin jilid kedua, bagaimana Nabi berdakwah, terkadang kepalanya dulu beliau ambil, setelah kepalanya masuk Islam, rajanya masuk Islam, lalu masyarakatnya langsung masuk Islam. Jadi kalau orang di masyarakat ada tokoh-tokoh, emang begitu Pak, diciptakan khusus orang-orang yang punya wibawa, bisa jadi penasehat, memang seperti itu. Idza faqahu wa tajiduna khairan nas fi hadis sya'n asyaduhum lahu karahiyatan qabla ayaqa fi. Terkadang mohon maaf lahir batin, ketika mereka mulai cerdas dalam agama, suka ada aja yang iri, ada yang benci, ada yang tidak suka. Itu mah biasa, itu biasa Pak, ya. Cuman wa tajiduna syarronas, kalian juga akan menemukan manusia yang paling buruk yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa itu manusia yang paling buruk pada hari kiamat di sisi Allah?
adalah dzal wajhain, orang yang munafik. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, yang datang ke kelompok ini dengan satu wajah, wa haula'i biwajhin, dengan kelompok lain dengan wajah yang berbeda. Orang munafik adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah kelak di yaumil qiyamah. Ngomong ke sini begini, cerita ke sana begitu. Jadi terkadang ngadu domba. Kalau di zaman Nabi, di depan teman-temannya dia ngaku beriman, tapi ketika di hadapan Nabi dia ngaku beriman. Jadi ketika depan orang jahiliyah dia bilang saya beriman dengan jahiliyah, Muhammad itu salah. Tapi ketika maaf di depan Nabi Muhammad dia ngaku beriman, jahiliyah itu salah. Punten, mohon maaf lahir batin, selalu ada di masyarakat kita yang begitu, Pak. Maaf, di kantor-kantor ada yang punya wajah dua. Kita dijelek-jelekin depan pimpinan biar kita dijatuhkan, ada. Tapi kalau depan kita manis bener bicaranya. Tuh ya, hati-hati. Ada yang bilang jangan, kita ke sini, kita ke sono, kita bareng ngobrol kayak, tapi maaf di belakang kita dia ngejelek-jelekin kita. Ada yang begitu. Sampai ada orang bercerai gara-gara itu. Sampai ada orang dipecat dari pekerjaannya gara-gara orang munafik seperti itu. Mohon maaf lahir batin, kalau ada sifat munafik di diri kita, tinggalkan. Karena orang munafik orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran kotor, bersihkan hati kita dari pikiran-pikiran buruk, karena itu termasuk hal yang dilarang oleh agama kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Tahajat, saling berdebat apa an-naru, neraka, wal jannah, dan surga. Faqalat, maka berkata siapa an-naru, neraka. Neraka berkata begini, usirtu bil mutakabir, yang dipilih untuk masuk ke tempatku adalah bil mutakabirina, orang-orang sombong, wal mutajabirina, tukang-tukang maksa, tukang-tukang meres, itu akan orang-orang zalim akan masuk ke tempatku, kata neraka. Waqalat, dan berkata apa al jannatu, surga, kata surga, famali la yadkhuluni illa du'afan nas, tidak ada di diriku orang sombong, orang yang pemaksa, tapi yang masuk kepadaku la yadkhuluni, tidak akan masuk ke dalam surga, ke dalamku, illa du'afan nas, kecuali orang yang lemah di antara manusia. Wasaqatuhum, yang tidak terpandang, wa ujzuhum, yang lanjut usia. Jadi maaf tuh ya, surga neraka udah pada cerita. Yang akan masuk ke dalam neraka, kata neraka, ke dalamku adalah satu orang sombong. Jadi kalau kita masih ada kesombongan di hati kita, mari kita pupus habis, kita pangkas habis, hilangkan. Terkadang kita sombong dengan harta yang kita punya, terkadang kita sombong dengan kecerdasan yang kita punya, terkadang kita sombong dengan pengalaman yang kita punya, terkadang kita sombong dengan istri yang cantik kita punya, terkadang kita sombong dengan anak-anak kita yang berhasil yang kita punya, terkadang kita sombong dengan lihainya kita dalam segala menghadapi masalah, terkadang kita sombong dengan ketampanan kita. Mohon maaf lahir batin, siapa yang punya kesombongan apapun, sebesar debu pun mari kita padamkan, karena kesombongan membuat kita terjerumus ke dalam api neraka. Yang kedua, kalau ada sifat di diri kita tukang maksa, di diri kita tukang zolim, mohon maaf, tinggalkan. Kalau kita punya sifat jelek seperti itu, kenapa? Karena neraka sudah nungguin kita. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sedangkan surga dia berkata begini, kata surga, tidak akan masuk ke tempatku illa du'afa'un nas, kecuali orang-orang yang lemah. Udah dipilih orang-orang lemah. Jadi mohon maaf, ada orang lemah ekonomi di dunia, ripuh ngadepin ekonomi kehidupan, sudah disiapkan sama Allah surga tempatnya. Ada orang lemah fisik, ya Allah, matanya ditutup sama Allah jadi nggak bisa melihat.
telinganya ditutup sama Allah jadi nggak bisa mendengar, dikasih kelemahan, terkadang ada yang kakinya bermasalah nggak bisa jalan, tuh ya, ada yang tangannya kurang sempurna, mohon maaf lahir batin. Ada orang yang dikasih kelemahan sama Allah, maka disiapkan surga buat orang-orang itu. Ada orang yang lemah akalnya, ada orang lemah akalnya, nggak cerdas, agak-agak on lah gitulah, gitu ya. Dari muda udah agak ada kekurangan, mohon maaf lahir batin, dikhususkan. Maka terkadang ada yang begitu. Tapi maaf kalau kita, standar kita Pak, standar kita kan dikasih akal, kebetulan alhamdulillah sempurna. Tolong jangan dirusak akal kita, karena ada satu yang membahayakan merusak akal kita. Apa itu? Kata Nabi, tidur habis asar. Tidur habis asar itu akan mengurangi akal kita. Maka kata Nabi, fala yalumana ila nafsah. Kalau kamu bodoh karena sering tidur habis sholat asar, maka jangan pernah nyalahkan siapapun kecuali nyalahkan diri sendiri. Karena Nabi melarang keras tidur habis sholat asar. Jadi kalau kita punya anak, punya cucu ngantuk, habis sholat asar ngantuk, jangan disuruh tidur, nggak boleh. Nanti anak kita kecerdasannya hilang. Ajak jalan-jalan aja Pak. Kalau ngantuk, ajak jalan-jalan ke Monas, ke Taman Mini, ke Ancol gitu ya. Ajak jalan-jalan gitu ya. Habis jam 4 nih anak ngantuk banget, ajak jalan, jangan biarkan tidur. Tuh ya. Nggak boleh tidur habis asar, dilarang sama Nabi. Yang kalau habis asar, kalau habis subuh, satu lagi juga sama, dilarang. Jadi kita beruntung Pak bisa ngaji habis subuh begini, karena sudah menghindarkan apa yang dilarang oleh Nabi. Apa? Tidur habis subuh mewariskan, menghilangkan kesempatan kita dapat rezeki. Iya. Jangan Pak, habis subuh, habis asar, dan habis maghrib sebelum sholat isya itu juga jangan. Sekali lagi, habis maghrib sebelum sholat isya itu jangan. 3 yang dilarang langsung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh dokter ditambah ya, bukan hanya 3, tambah 1 lagi, dilarang tidur habis makan. Itu nggak boleh. Tunggu sampai kosong perut, karena tidur habis makan yurithul kuban, mewariskan penyakit dalam, bahaya nanti. Ahli ekonomi menambahkan lagi, jangan pernah tidur lagi nggak punya duit. Kalau nggak punya duit kerja, jangan tidur gitu maksudnya. Gitu ya. Itu ya. Jadi yang dari nabinya 3 Pak. Tidur habis subuh nggak boleh karena mewariskan kefakiran. Tidur habis asar nggak boleh, mewariskan penyakit gila, akal berkurang. Dan tidur habis maghrib sebelum sholat isya dilarang karena dikhawatirkan imannya hilang karena menyepelekan sholat isya. Ya, itu yang dilarang. Jadi punten Pak, orang lemah itu dijamin surga. Wasaqatuhum, yang kedua yang dijamin masuk ke dalam surga adalah orang yang tidak terpandang. Terkadang ada orang kan terpandang, ada orang disepelekan, tapi ahli ibadahnya luar biasa, nggak terhormat, nggak terkenal, tapi ahli ibadahnya luar biasa. Ada apa di antar kita yang begitu? Maka dia dapat jaminan surga. Wa ujzuhum, orang lanjut usia Pak, lanjut usia. Mudah-mudahan ya kita dipanjangkan umur sama Allah sampai 90 tahun dalam kondisi sehat walafiat. Kelamaan Ustaz 90 tahun, ya udah 89 tahun. Ya. Insyaallah. Nenek saya itu meninggal 115 tahun kemarin. Baru meninggal ya 2 bulan yang lalu. 115 tahun. Anak-anaknya aja udah pada meninggal, ya. Setiap ke rumah, kapan sih saya meninggal gitu ya. Nah, kemarin dikasih sama Allah kesempatan yang beliau inginkan bertahun-tahun, dikasih sama Allah. Tiap hari cuma baca Quran aja. Baca Quran, nggak ngapa-ngapain, orang jalan juga nggak bisa. Baca Quran, ke tempat wudu nggak mau ngerepotin orang, ngesot pakai keset, ngesot. Itu ya, nggak mau dibantu juga nggak mau, pengen ngesot sendiri aja udah, ngesot, ya Allah. Nah, beliau wafat usia 115 tahun. Oh ya, kurang sedikit ya, kurang beberapa hari kalau nggak salah. Nah itu mohon maaf lahir batin, tuh itu.
Nikmat Pak. Akhirnya kata Allah, qala Allah, faqala Allah berfirman azza wa jalla, kata Allah lil jannah, ke dalam ke surga, hei surga, innama anti, sesungguhnya engkau surga, rahmati, tempat rahmatku, arhamu, aku menyayangi, aku merahmati bika dengan engkau surga, man, orang, asya'u, yang aku kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambaku. Hei surga, engkau tempat rahmatku. Jadi maaf, terkadang kita harus doa begini Pak, jangan minta surga, ya Allah berikanlah aku rahmatmu dan surgamu. Karena kalau orang udah dapat rahmat Allah, dapat surga. Karena kalau dihitung amal ibadah kita mah terlalu sedikit Pak. Makanya paling kita sering pinta tuh rahmat Allah. Makanya kalau orang meninggal dunia disebutnya pulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena rahmat Allah tuh yang ditunggu banget. Karena kalau cuma ngitung pahala-pahala yang kita lakukan mah mungkin belum tentu cukup untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kalau rahmat Allah mah orang berdosa aja bisa dapat selama dia bertobat. Kalau Allah kasih rahmat bisa dapat. Makanya kita betul-betul harus minta rahmat Allah ini ya. Harus minta rahmat Allah. Arhamu, aku rahmati, aku sayangi orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah, min ibadi, dari hamba-hambaku. Jadi maaf, siapapun orangnya bisa aja dapat masuk rahmat dan surganya Allah kalau Allah kehendaki. Jadi kita jangan pernah menghina orang yang berbuat maksiat, tapi doain orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Bisa jadi satu saat dirubah sama Allah, dia ibadahnya lebih baik daripada kita. Jangan pernah menghina orang miskin. Bisa jadi orang miskin hakikatnya di hadapan Allah lebih mulia daripada kita. Jangan pernah menghina orang gila. Bisa jadi orang gila itu mungkin di hadapan Allah satu saat akan diberikan kesempatan sehat lalu meninggal dunia husnul khatimah. Jadi punten, gak boleh kita menyepelekan orang lain siapapun, karena bisa jadi orang yang kita sepelekan di hadapan Allah lebih mulia dan dapat jaminan rahmat dan surganya Allah. Tapi mintalah sama Allah. Melihat orang berdosa, doain. Lihat orang malas ibadah, doain. Nggak usah kita pusing, doain aja. Setelah ngajak nggak mau, doain. Tuh ya begitu. Lalu Allah berkata kepada neraka, innama anta azabi, sesungguhnya engkau azabi, siksaanku. U'adzibu, aku menyiksa bika dengan engkau, hai neraka, man, kepada orang, asya'u, yang aku kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambaku. Hei neraka, kalau engkau mah tempat aku nyiksa orang. Makanya kita selalu bisa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Habis subuh usahakan 7 kali, habis maghrib usahakan 7 kali, habis sholat yang lain 3 kali. Tuh. Kenapa? Karena saking pengennya diselamatkan sama Allah dari api nerakanya Allah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Begitu. Walikulli wahidatin, setiap salah satu di antaranya neraka dan surga, minkuma, di antara engkau berdua, mil'uha, maka akan dipenuhi semuanya sampai penuh. Fa'amanar, adapun neraka, falatam taliu hatta yada'ullah qadamah, neraka tidak akan berhenti, terus akan dipenuhi sampai Allah meletakkan kekuasaannya. Subhanallah alaiha, sampai Allah berhenti, dipenuhi terus, masukin. Yang korupsi masuk situ, yang berzinah masuk situ, yang mencuri masuk situ, yang gak mau sholat masuk situ, yang ngomongin orang masuk situ, yang menghina orang masuk situ, macam-macam semua. Fatakulu, sampai neraka itu bilang, qad, ya Allah, cukup. Pahunnalaka tamtaliu, itu neraka udah merasa penuh banget, sampai seperti itu, sampai berhenti. Cukup, kata neraka, cukup, nggak sanggup lagi nampung. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah. Maka jangan berhenti Pak, kita minta perlindungan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus-terusan Pak kita minta itu, jangan sampai enggak. Wa yanzawi ba'duha ila ba'din,
wa la yadlimullahu min khalqihi ahadan. Maaf, Allah tidak akan mendolimi dari makhluknya. Yang bukan calon penghuni neraka nggak mungkin ditaruh di neraka, nggak mungkin. Yang calon penghuni surga nggak mungkin ditaruh di neraka, nggak mungkin, nggak mungkin, tidak mungkin mendolimi sedikit pun, nggak mungkin. Allahu Akbar. Wa ammal jannah fa innallaha yunshi'u laha khalqan. Sedangkan surga, Allah akan menciptakan bagi penghuni surga khalqan, hal-hal yang baru. Nggak mungkin jenuh ada di surga, karena Allah siapkan kejadian, barang, apapun yang baru bikin orang semangat. Sedangkan yang namanya baru itu kan bikin semangat, Pak. Jadi orang tinggal di surga itu nggak akan jenuh, Pak, karena Allah ciptakan hal-hal yang baru terus. Yang namanya baru itu al-jadid ladzid walau kal hadid. Yang namanya baru itu nikmat rasanya walaupun cuman cincin dari besi. Kalau bahasa orang Arab kan begitu. Punya istri baru, senangnya luar biasa. Punya motor baru, senangnya luar biasa. Bapak itu nggak kelihatan ya beberapa hari nggak berjamaah. Itu dia beli mobil baru, jadi kalau pagi ngelapin aja gini. Ada yang begitu tuh, sampai begitunya. Kenapa? Baru. Nah, di surga akan dikasih yang baru-baru terus. Ini baru. Ada minuman yang haram di dunia, tapi halal di surga. Rohikil makhtum dalam Quran. Arak surga yang masih tertutup rapat. Jadi mohon maaf lahir batin, di dunia arak itu haram, di surga itu halal. Di dunia itu arak itu memabukkan, kalau di surga tidak memabukkan, tapi nikmatnya luar biasa. Jadi yang pengen minum arak, tunggu aja nanti di surga, karena ada hal-hal yang baru. Maaf ya, tidak ada kerepotan di surga. Pengen buah, nanti pohon buahnya nunduk, kita tinggal metik saja tanpa capek. Beda tinggal di Arafah, pengen beli mangga, lagi musim mangga, beli ke depan pakai motor tuh ya, berapa? 15.000 sekilo, belilah 3 kilo. Enak nih makan buah mangga. Nyampe rumah ternyata plastiknya bolong, tinggal plastiknya doang. Itulah dunia. Kalau di surga pohonnya nunduk, kita pengen apa, gak usah bicara, keinginan apa yang kita ini dilakukan, dijawab, diberikan fasilitas itu sama Allah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita masuk surga semua. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah jauhkan, Allah haramkan dari api nerakanya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang mau ditanyakan? Bapak dulu, mangga. Sebentar Pak, Bapak dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada orang sombong tapi niatnya baik, dia tidak ada, misalnya dia mau hentikan kesombongan sepulang, atau dia beritahu sedekahnya untuk memancing sedekah. Baik. Pak pernah ngedengar kalimat ini nggak dalam ajaran agama kita? Takabburu ala takabburi sedekah. Kalimat ini pernah diucapkan oleh para ulama, para kiai, ada di kitab. Takabburu ala takabburin sedekah. Sombong terhadap orang sombong adalah sedekah. Maaf nih, orang sombong banget, cerita harta, timpah aja dengan kita. Contoh ada orang maaf dikit-dikit cerita harta. Nah alhamdulillah kebetulan Allah titip rezeki kita atau rezeki saudara kita lebih di atasnya. Lalu kita ceritakan untuk menahan kesombongan dia. Itu dihitung sedekah. Insya Allah tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu sombong di depan orang lemah. Ada orang jadi pemulung, kita jembreng-jembreng uang, ngasih enggak gitu ya. Mohon maaf lahir batin, itu kan nyakitin banget gitu ya. Alhamdulillah ibu-ibu, kalau saya mas sarapan tadi di Singapura, makan siang nanti di Amerika, ini kan sombong bener itu namanya itu ya. Yang kedua, mohon maaf lahir batin, apa tuh yang kedua tadi? Kok jadi lupa? Maaf, itu juga ada di Quran surat Al-Baqarah. Boleh Pak, sedekah itu yang paling bagus, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu yang paling bagus Pak. Tapi ada kebolehan bersedekah, diperlihatkan ke orang lain agar orang lain ngikutin. Tapi ingat, menyembunyikannya tetap lebih baik daripada gitu. Tapi maaf, contoh saya ngajak sedekah. Bapak-bapak nih masjid lagi dibangun, hayu kita sedekah. Lalu saya ngambil dompet, keluarin 200.000, masukin.
Nah, itu bukan sombong sebenarnya, tapi nyontohin sebenarnya bahwa ustadz jangan cuma bisa ngajak, tapi nyontohin dengan perilaku. Bapak-bapak, salat duha ya. Nah, kita maaf, datanglah salat duha, jangan enggak. Atau bapak berjamaah ke masjid, kitanya enggak, kan sama aja bohong. Makanya terkadang kita harus nyontohin orang dengan perilaku kita, sehingga amal yang kita lakukan ini dicontoh sama orang, itu akan jadi kebaikan. Mangga Pak, silakan Bapak. Siapa tadi yang mau nanya? Oh Bapak, mangga silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama ada tetangga kita, Bapak Ibu jangan mudah. Umpama nih, terus keluarga itu kelihatan terpandang. Terus kita mau melerai seperti katakan nggak berani. Nah itu zaman sekarang kayaknya agak sulit. Karena itu urusan pribadi, jangan cukup urusan. Betul. Jadi simalakama. Betul. Mohon petunjuk dan arahan. Baik Pak, ada pekerjaan yang paling berat Pak di antara kehidupan ini. Satu, mengajak kebaikan, melarang kemungkaran kepada orang yang kita takutin. Itu ada di hadis Pak. Contoh, pimpinan kita salah, untuk menegur itu berat Pak, karena itu atasan kita. Yang kedua, melarang, mencegah kepada orang yang kita cintai. Itu berat juga Pak, karena terdorong dengan rasa cinta. Berat. Jadi hati-hati Pak. Dan satu lagi, kita mengajak atau melarang kepada orang yang kita takutin. Itu juga susah Pak. Jadi tiga ini susah Pak. Ada di hadis, bukan karangan saya, bukan kalimatnya, ada di hadis. Jadi maaf, bagaimana dong solusinya? Yang pertama, ambil orang, jangan kita langsung, ambil orang yang kira-kira mampu menembus itu. Sama zaman dulu, ketika ada seorang sahabat mau curhat ke Nabi tapi nggak berani langsung, dicari siapa orang yang dekat dengan Nabi, maka dititipkan ke orang itu untuk disampaikan ke Nabi. Gitu Pak, jadi tekniknya begitu. Mungkin kalau ke presiden ajudannya, mungkin lewat Seskap umpamanya ya, atau lewat siapa ya, kita sampaikan. Sama Pak, kalau ini mungkin Pak RT dipanggil, Pak RT maaf tetangga lagi bertengkar, Pak RT nggak mampu, Pak RW barangkali, mungkin kan bisa aja via telepon, tiba-tiba nelpon Pak RW, ada apa nih Pak RW, atau Pak Ustadz Kaswadi barangkali, Ustadz ada yang bertengkar tetangga, ini nomor teleponnya, coba ditelepon deh gitu ya. Walaupun nggak langsung ditelepon ya basa-basi aja, minimal jeda lah. Memang betul Pak, sekarang itu kan ini kan hak asasi saya, ini kan urusan pribadi saya. Maaf demi Allah, banyak sekarang begitu. Tapi disitulah tantangan, karena pahalanya besar, pasti juga tantangannya besar. Kalau pahalanya kecil, tantangannya juga kecil biasanya. Oleh karena itu, kalau kita nggak mampu Pak, minta tolong ke orang lain. Susah minta tolong ke orang lain, tadi udah saya sampaikan, tinggalkan. Jangan sampai kita menyaksikan itu. Tinggalkan, karena kita memang posisi nggak mampu. Makanya dalam dakwah, dalam amar ma'ruf nahi munkar, rubahlah dengan tanganmu kalau bisa. Falyughayyir biyadi. Kalau nggak mampu, dengan mulutmu. Kalau nggak mampu, hatimu cukup benci aja, cukup nggak suka. Tapi wahwa ad'aful iman, itu selemah-lemahnya iman. Man ra'a minkun munkaran, kalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi. Tangan dulu. Fabilisani, mulut, nggak sanggup tangan. Fabi qalbi, baru terakhir nggak suka. Ah saya nggak suka, saya pergi aja. Nah itu terakhir, itu yang saya tahu. Baik Bapak, itu yang bisa saya sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Allahumma inna asbahna nushiduka nushidu hamalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka lil jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan agama kami ya Allah, karena itu adalah pegangan hidup kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan dunia kami ya Allah, karena itu adalah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sukseskanlah segala urusan akhirat kami ya Allah, karena itu adalah tempat kembali kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam kondisi beribadah dan sempurna dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Dan ya Allah, ketika ajal kami tiba, ruh kami dijemput, kematian kami datang, wafatkan kami semua ya Allah dalam kondisi husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang jaminannya hanya surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, solehahkan anak cucu kami ya Allah, bahagiakan dunia akhirat kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu kebodohan pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah